pengalaman apa yang selama ini saya lakukan gitu kan. Kenapa kok bisa ya istilahnya dalam hal kita bisnis klorin dan nantinya bisnis DMTI gitu kan. Kenapa sih kita ini aku ini istilahnya lebih cepat mendapatkan baik peserta ataupun calon uji gitu kan. Itu ya aku ngomong ke Kang Hardi gitu kan. Kang Hardi kan tahu kalau aku itu kan tinggalnya di daerah ya, di daerah Banten tapi daerah gitu. Nah, kalau aku mengandalkan daerah mencari peserta dengan daerah yang kecil, sama aku juga keteteran gitu kan. Aku juga keteteran Kang. Nah, sekarang kan kayak gini, dengan kemajuan teknologi dan akhirnya perkembangan para LSP dan tentunya perkembangan para mitra learning kita ya, baik Klorin ataupun yang lainnya, itu kan bisa menyediakan fasilitas untuk online, asesmen online, ya, peserta bisa Zoom online. Nah, kenapa kita juga nggak mencari peserta itu secara di online juga? Gitu kan di online gitu nggak hanya sebatas saya itu di daerah dan walaupun kita bermain secara orang-orang terang-terangan saya juga digitalisasi Kang punya punya Instagram punya Facebook ya punya TikTok saya pun gitu tapi kenapa kok istilahnya sedikit ataupun jarang banget yang memang berminat di media sosial itu ya aku bicaranya ya kita harus bermain secara cerdas. Secara cerdas ini gini, ya namanya kita media sosial, kalau kita hanya bermain upload, upload sebagus apapun konten kita, itu tetap media sosial itu punya keterbatasan apabila kita bermain organik. Bermain organik. Nah, bermain organik itu kita rajin upload, tetap ya, sebagaimanapun kita, sehebat-hebat pun katanya TikTok terkena sebagai jangkauan, tetap dia itu punya screen, ya, screen itu kayak punya ruang batasan bagi kita yang menggunakan jalur organik namanya. Nah, jalur organik. Kenapa kita nggak menggunakan fasilitas yang dia punya juga gitu kan? Punya dan dalam arti kita itu akan melakukan advertising. Nah, advertising ini kan bukannya era digital aja yang dilakukan. Dan dulu kan orang-orang dalam advertising ini kan banyak dilakukan, baik itu melalui TV ya, melalui baliho, melalui koran ataupun kita sebar brosur. Intinya gini, intinya gini. Kita kalau pengen bisnis, intinya mau cepet atau lambat, gitu kan. Nah, kalau bisa cepet, ya kenapa enggak? Makanya perusahaan-perusahaan makanan apa di bidang apapun itu, ya mereka untuk mempercepat. Pertama, nama mereknya dikenal, ya. Nama mereknya dulu dikenal. Mereka wajib beriklan. Gak bisa mereka mengandalkan dari mulut ke orang mulut-mulut aja. Berapa mulut si orang ya dan berapa cepat kecepatan mulut itu. Kalau merek kita itu baru, itu kalau merek kita baru. Kalau kita ngandalkan teman antar teman lagi saudara antar saudara di teman-teman. Nah, berapa banyak sehari itu kita bisa memprospek ya, memprospek ataupun mengasih tahu bahwa DMTI ini ada loh, LSB DMTI ada loh gitu kan. Nah, berapa banyak kecepatan itu? Nah, makanya kita harus berpikir cerdas, memang mengeluarkan materi ya, tenaga, pikiran, dan materi. Tapi nanti itu seimbang nggak dengan feedbacknya? Gitu. Kalau saya sih lebih memilih cepat ya daripada orang katakan alon-alon tapi sampai gitu. Nah, kalau alon-alon tapi kalau alon-alonnya di tengahnya ada COVID gimana? Di tengahnya ada kejadian halangan lagi gimana? Nah, gitu kan?
Nah, itu yang membuat kita itu ya semakin alon-alon. Nah, jadi makanya saya ini lebih menggunakan digitalisasi untuk menjangkau audiens ya. Dalam hal kecepatan bagaimana saya bisa akuisisi itu mendapatkan aksesi ataupun peserta ditarik ke dalam bisnis kita. Gitu ya. Nah, simpelnya seperti inilah. Saya hari ini kita bicara sharing-sharing dulu ya. Ini ada mana nih ini? Nah, ini materi saya dulu nih ya. Tuh, ini sampai ada 500 halaman nih. Ini kita dulu mau main apa iklan Oh, ini kayak udah kayak modul aja gitu karena saya belum menyiapkan materi seperti itu. Cuman emang jujur ya kalau kayak gini ini enak kenanya itu offline gitu kan, tapi nggak menutup kemungkinan lah. Nah, seperti nah teman-teman kita berbicara dulu ini di fundamentalnya dulu ya. Nanti perkembangan teknologi khususnya adalah advertising itu seperti apa ya. Cuman clue-nya kayak gini. Advertising sekarang lebih mudah daripada advertising dulu. Lebih mudah advertising dulu. Kita nggak perlu lagi setting-setting A, B, C, D, E, F, G. Kita hanya perlu setting dua langkah, iklankan, itu konsumen pasti datang. Saya bilang pasti datang ke kita. Ya. Nah, nanti sebab-sebabnya itu ada apa? Sebab-sebabnya teknologi sekarang itu yang digunakan oleh seluruh advertising, baik Google, TikTok, ya, dan Meta Ads, itu mereka full 100% mengandalkan AI. Udah mengandalkan AI. Udah nggak ada lagi yang istilahnya algoritma-algoritma manual. Enggak. Ganti-ganti algoritma di tengah jalan. Enggak. Mereka full menggunakan AI. Nah, nanti kita berkenalan dengan AI tersebut ya. Kenapa iklan sekarang itu lebih simpel dan selebihnya biarkan dia mencari sendiri buat kita. Nah, itu yang saya semakin hari ini kebut gitu kan, semakin hari kebut. Nah, gitu. Kang Hardi tahu kan, saya eh, untuk mendapatkan hampir 1 bulan itu 200 ASESI, Kang. 200 ASESI peserta nguji, Kang. wow. 200 ASESI peserta nguji itu saya mengeluarkan biaya sekarang itu lebih nggak kurang hanya 500.000. Hanya 500.000 saya mengeluarkan uang untuk menjalankan periklanan dan saya mempunyai profit bersih setiap bulannya hanya di online. Hanya di online nggak keluar rumah. Hanya di online nggak keluar rumah itu kurang lebih pendapatan benar-benar bersihnya itu hampir menyentuh 50 juta setiap bulan. Dan itu sekali show. Kalau 2 kali show, 3 kali show itu lebih. Dan Kang Ardi itu tahu ya. Nah, saya sering spill sih mana. Nah, kenapa sih seperti itu? Karena kalau saya sih lihatnya pertama gini, belum banyak pemain, belum banyak pemain baik itu di bidang e-learning atau di bidang nantinya LSBDM MTI, belum banyak pemain yang mengiklan dan mengerti iklan. Dan saya tahu itu. Dan saya tahu itu. Ya, nanti cara taunya gimana? Itu mudah. Kita bisa by data. Karena internet ini apapun kalau kita mau jalankan secara digitalisasi adalah by data bukan katanya-katanya. Kata si A, kata si B, kata si atau asumsi gimana. Enggak, tapi by data. Data dianalisa. Lalu kita buat keputusannya seperti apa. Ya. Nah, sekarang ini, kenapa sih kita iklan digital itu sangat menguntungkan nih? Kalau saya 100% sangat menguntungkan, teman. Nggak perlu saya keluar-keluar rumah, ya. Kalau perlu juga gini, teman. Kalau perlu juga saya nggak perlu jadi asesor. Jadi ketika saya dapat asesi, saya tinggal asesor ini, ya. Nah, itu. Nah, cuman saya hadir itu karena awalnya si asesi itu suka nanya, Pak Yusuf kok Pak Yusufnya nggak hadir gitu, kok Pak Yusufnya nggak ada. Nah, jadi saya mendapatkan si asesi itu, padahal saya udah
mereka itu udah saya pre-assessment di Zoom sebelumnya, udah saya kenalan gitu kan. Nah, tapi ketika mereka udah nguji, kalau saya nggak ada, itu suka ditanya saya sama mereka. Makanya saya hadir itu karena buat trust aja. Ya, namanya orang yang berhadapan dengan, ya kita ketemu juga enggak kayak gini aja lah. Saya dengan Kang Jul aja ketemu baru sekali gitu ya, dengan Teh Ayu ya baru sekali, dengan Teh satu lagi belum gitu kan. Nah, tapi kenapa dia tuh percaya dan sampai mau mengeluarkan uangnya buat saya, dan lebih bingungnya lagi dia mau diuji sama kita, dia sendiri bayar kan. Bingung kan? Dia mau diuji sama kita, kita suruh nguji dia. Uji dong saya dong, tes dong saya. Ini saya bayar kamu. Kenapa itu bisa terjadi ya? Nah, padahal kayak gitu. Nah, tapi mereka karena ada sesuatu yang mereka harapkan dan kita adalah sebagai solusinya. Dan itu mereka gimana ya? Aku rela kok kamu diuji sama kamu, ini dibayar. Nah, yang penting saya bisa mendapatkan mimpi-mimpi saya yang melalui misalkan melalui sertifikat. Ya, kalau dipikir kita diuji sama orang, udah orang dibayar lagi. Saya sama Kang Hadi sampai ketawa berdua gitu kan. Jadi aneh gitu kan. Tapi itulah ya emang salah satu bisnis kita gitu kan. Nah, ini teman-teman ya. Saya langsung spill aja ya pengantar iklan berbayar, apa iklan berbayarnya. Secara teoritisnya kayak gini ya teman-teman. Jadi periklanan digital itu adalah dia adalah platform internet ya. Google, sekarang ada TikTok, ada Meta ya. Saya nggak pakai LinkedIn walaupun LinkedIn ada ya. Saya nggak pakai LinkedIn walaupun LinkedIn ada. Karena LinkedIn saya pakai iklannya algoritmanya susah banget. Algoritmanya susah saya. Kalau LinkedIn ya. Dan memang biayanya agak mahal. Tapi saya secara kerja algoritmanya belum ketemu gitu. Ini sini gimana sih maunya gitu. Ini algoritmanya gimana? AI-nya gimana sih? Nah itu saya belum ketemu-ketemu ya. Dan saya memang keterbatasan ketika mau belajar spot ke dia pun ya keburu banyak kerjaan lain gitu kan. Nah itu akhirnya saya udahlah saya ekspor yang di Google, TikTok, dan Meta aja. Dan akhirnya terus terang sekarang income yang memberikan besar itu ya salah satunya cuma Meta. Meta itu Instagram, Facebook. Selesai itu aja ya. Nah, itu untuk menarik orang-orang ya, audiens dengan biaya yang sangat rendah daripada pendapatan yang didapatkan sama kita. Jadi kita mengeluarkan biaya itu yang sangat rendah, mendapatkan orang-orang yang benar tertarget. Tertarget ya. Tertarget apa yang kita mau, apa yang kita sesuaikan dengan media player kita. Itu tanda kutipnya gini, kita menargetkan orang-orang apa yang kita mau dan itu sampai dan orang itu pasti hubungi kita. Itu pasti. Orang-orang itu mau hubungi kita dan pasti iklan kita nyampe ke orang-orang yang kita harapkan. Lewat enggak itu diabaikan. Kang Nah, itu Yosep, hebatnya media periklanan digital Kang ya. Yosep izin. Bukan media yang dulu-dulu ya. Nah, jadi anggaran kita untuk iklan lebih kecil daripada yang kita hasilkan. Anggaran kita beriklan lebih kecil apa yang kita hasilkan. Ini clue-nya. Banyak orang ini takut beriklan, takut beriklan, bahkan takut mengeluarkan uang, ya, takut mengeluarkan uang, takut boncos, ya, takut nggak ada, gimana banyak ketakut, belum ngelakuin itu ketakutannya banyak, apalagi yang berhubungan mengeluarkan uang. Ya, kalau saya sih simpel ya teman-teman ya. Jadi ya kita kalau kita mengeluar jalur ya teman-teman ya. Kita kalau sedikit spill eh, yang lainnya gini teman-teman. Kalau saya berbegini, eh, semuanya kita beragama Islam ya. Dan di mana ketika kita udah berusaha bekerja tapi belum maksimal secara materi lah contoh, langsung secara materi. Agama pun mengajarkan pancing rezeki kamu dengan apa? Sedekah. Pancing rezeki kamu dengan sedekah. Jadi saya anggap iklan ini saya bersedekah ya. Tujuan saya bersedekah pengen ketemu orang-orang atau silaturahmi orang-orang yang punya ketertarikan yang sama dengan saya.
Simpelnya kayak gitu. Dan teman-teman tahu ya, kalau namanya sedekah, itu dibayarnya bukan kita sedekah 10.000 dibayar 10.000. Ya, dibayarnya adalah 70% sampai berapa persen yang dijanjikan ya. Yang janjinya itu bukan manusia ya, tapi pencipta kita. Nah, saya berpikir gitu. Oh, ya udah makanya saya berani beriklan dengan prinsip saya pengen ketemu, berkenalan dengan orang-orang yang mempunyai interest, kesamaan dengan saya. Ya, kesamaan dengan saya. Dan itu Resep saya lakukan dan itu saya beriklan. Ya, itu di situ simpelnya. resep. Nah, kenapa kita harus menggunakan kalau suara aku nggak jelas apa komplain ya? Iya Mengapa Kang, kita harus menggunakan iklan? Gimana? Nah, dulu ya Sebentar. teman-teman, dulu ya teman-teman ya. Halo? Ya, contoh Halo? sih, kenapa? izin Kang, Kang Aman Yose suaranya? izin, Ya, izin silakan. Kang. Ini tadi Ayu terlempar dari Zoom, izin boleh minta tolong dijadikan co-host Kang, agar bisa record lagi? Coba host gitu ya. Iya, izin Kang. Oke, kamu host. Oke, Oke, makasih Kang. oke. Nah, teman-teman gini ya teman-teman. Teman-teman tahu lah beberapa perusahaan besar ya contohnya kayak Aqua, Limineral ya. Itu adalah bagaimana kita tahu mereka itu menjual air. Sedangkan air kita tahu ya kalau ngomong-ngomong air aja banyak ya. Tapi kenapa mereka itu berhasil dan punya omsetnya itu miliaran ya. Ini teman-teman, karena mereka punya produk dan produknya itu disebarluaskan. Manfaatnya disebarluaskan. Melalui apa? Dulu melalui periklanan yang namanya tradisional dengan TV, baliho, radio. Tujuannya teman-teman, supaya produk merek Aqua dikenal dulu, dikenal seluas-luasnya, dikenal seluas-luasnya. Dan Aqua Mineral butuh berapa banyak waktu, tenaga dan pikiran dan materi yang dikeluarkan sehingga sampai sekarang dan nempel tagline-nya di otak manusia. Apapun minumannya Aqua, padahal mereknya lain. Kalau kita minum mineral kayak ada manis-manisnya. Itu terus karena dikomunikasikan ke orang-orang yang saat itu mereka berkumpulnya di depan TV, mendengarkan radio, mendengarkan majalah, sorry, melihat majalah, melihat koran. Dulu si Aqua ini tahu orang-orang di mana berkumpul, senang, salah satunya di televisi dan radio. Baliho sebagai lintas orang-orang tertentu. Daerah ini ramai dilewatin atau dikunjungin orang-orang, ya misalkan alun-alun, ya pasar, sehingga dia pasang baliho. Intinya gini, orang mau beli, orang mau kenal, yang penting ada Aqua, ada mineral, udah, ya itu. Dan tahu nggak, orang yang lewat itu, yang nggak suka Aqua lewat, yang anak kecil SD lewat, SMP lewat dan lihat. Tapi tetap Aqua itu bayar televisi, baliho, niaran. Udah gitu yang paling sebelnya, nggak tahu lagi berapa orang yang lihat televisi iklan kita. Dan berapa orang yang lihat lewat di baliho kita. Nggak ada datanya. Ya gimana mau ngambil keputusan? Udah ngeluarin ratusan juta loh. Nah iklan dulu kan ngeri ya. Tapi mereka sampai sekarang terus aja berani. Orang mau beli mau enggak gampang dulu. Yang penting kenal dulu deh merek Aqua. Udah, nah tujuan mereka beriklan itu teman-teman saking banyak ada supaya merek mereka itu nempel di alam bawah sadar. Tik, titik, udah itu. Masalah beli belakangan. Karena yang lewatnya itu adalah acak, random. Dia tiap bulan gila-gilaan ngeluarnya. Iklan siang berapa, iklan sore berapa, apalagi iklan malam, apalagi iklan di televisi
di sinetron yang lagi digandrungi. Keren, itu biayanya parah teman. Dan nggak peduli ya, yang nontonnya siapa, nih siapa, anak kecil, tadi anak kecil atau apapun, dan nggak ada datanya. Dan mereka mau tetap beriklan. Itu teman-teman. Dulu lebih ngeri lah teman-teman. Nah, kalau kita pemain koran ya teman-teman, bayangkan pemain koran, kita pasang iklan baris di koran dengan ikan mineral aqua. Sekarang pertanyaan, berapa banyak orang yang melihat iklan kita juga dan berapa banyak orang yang tepat melihat iklan kita? Karena yang beri koran itu nggak bisa prediksi, anak muda, orang tua, ya nggak bisa prediksi. Dan itu sembarang. Dan akhirnya tujuan iklan dulu itu teman-teman adalah nggak lain ada supaya aware orang terhadap merek Aqua. Selesai. Merek apapun teman-teman dulu ya, merek apapun. Tujuannya hanya aware. Dan mereka mengeluarkan ratusan juta loh. Keren loh. Ya. Dan mereka mau juga. Nah, pada akhirnya memang sekarang terkenal. Tapi butuh berapa tahun, berapa ratus miliar dikeluarkan. Kalau kita, wow, kayak gitu kan nggak punya teman-teman. Resortnya nggak punya. Itu ya teman-temannya. Nah, tapi kalau hari gini gini nih, Teteh Rahma scroll scroll media sosial. Tahu-tahu ada hijab aja. Teh Ayu scroll scroll media sosial. Tahu-tahu ada sepatu aja. Kang Ju scroll scroll media sosial. Tahu-tahu ada laptop aja. Dengan bentuk iklannya seperti ini. Belum ngalami ya teman-teman ya. Terlewati kan ya. Betul ya. Dengan seperti ini pernah ngalami terlewati ya. Nah teman-teman. Sekarang dengan mudahnya. Kenapa muncul di media sosial iklan seperti ini? Simpel teman-teman. Ya, nanti sambil jelasnya ini. Nah, sekarang eranya kayak gini ya. Ini adalah lapangan permainan yang seimbang, yang oke. Nah, iklan berbayar itu adalah win-win untuk perusahaan besar dan kecil. Memang win-win. Jadi si perusahaan besar itu belum kecil bisa mendapatkan. Berarti gini, nggak ada iklan yang boncos. Nggak ada iklan yang menguntungkan. Semuanya itu iklan itu menguntungkan, cuman feedbacknya berupa apa? Iklan konvensional tradisional yang tadi kasusnya Aqua, feedbacknya orang mengenal merek dia. Transaksinya di warung, di warung transaksi, mereknya di warung. Dan lebih kerennya teman-teman, kalau di warung itu nggak ada, udah ya, berarti ke merek lain. Berarti apa? Jalur distribusinya juga harus dibenerin. Iklan konvensional itu, waduh, parah bener kayaknya. Udah iklannya berapa, jalur distribusinya gimana, harus ada di warung-warung kecil, di sudut-sudut kecil. Udah ngabisin duit sekian tapi nggak dibeli, tapi nggak ada ternyata di warung Madura, di Alpa sekarang, di Lawson gitu kan. Nah, beli dia merek lain. Tapi sebenarnya keuntungannya adalah orang itu ingat merek kita. Itu aja. Ingat merek kita daripada kita nggak diingat. Karena gini teman, prinsip produk ataupun diri kita juga teman-teman. Sehebat-hebat pun diri kita ataupun produk, kalau nggak diketahui dan dikenal oleh orang, nggak akan terjadi sales. Nggak akan diketahui sama orang, nggak akan terjadi transaksi. Dan kalau diri kita nih teman-teman, kalau diri kita sehebat-hebatnya apapun, tapi nggak dikenal sama orang, orang nggak tahu kita siapa, hebatnya siapa, padahal kita hebat. Tetap kita nggak punya pekerjaan dan nggak punya materi. Karena kita butuh dikenal. Simpelnya kayak gitu. Ya, nah, periklanan marketing itu mengusahakan kita itu dikenal dulu. Gitu ya. Nah, perusahaan kecil dapat menjangkau audiens dengan target mereka bahkan dengan anggaran terbatas. Ini adalah eranya udah masuk digitalisasi. Perusahaan kecil kayak kita, bahkan kita perorangan pun teman-teman bisa menjangkau audiens sesuai dengan target kita. Orang yang nggak senang, orang yang anak kecil, SD, SMP, SMA itu nggak akan lihat iklan kita. Nggak seperti tradisional. Dan ini perusahaan kecil dapat.
Seperti kita pun solo karir bisa. Hebatnya digitalisasi. Dan perusahaan besar dapat lebih pintar membelanjakan iklannya. Ketika dia tahu digitalisasi mulai digemari. Dengan kemajuannya infrastruktur, teman-teman. Dan terjangkaunya perangkat-perangkat yang mendukung infrastruktur itu. Salah satunya melalui ponsel, laptop, tablet, semakin terjangkau harganya dengan semakin bagus infrastruktur jaringannya sehingga membuat orang itu cepat sekali berpindah perilakunya ke digital. Itu teman. Sehingga merubah perilaku seseorang mulai dari gaya hidup berbelanja, gaya hidup bergaul, gaya hidup tampil. Itu mulai berubah ke digitalisasi dengan adanya perkembangan kemajuan infrastruktur dan terjangkaunya perangkat-perangkat yang semakin memudahkan kita terkoneksi dengan apa yang kita mau, dengan orang-orang ataupun dengan hiburan ataupun dengan produk yang kita senangi. Hanya di depan mata kita. Itu alasan orang cepat berpindah dan akhirnya berkumpul. Tempat kumpulnya mereka sekarang adalah bukan di televisi lagi, bukan di radio, bukan di koran, tapi di layar 5 inch yang teman-teman hadapkan, di layar laptop yang teman-teman ada sekarang, dan di layar tablet yang ada teman-teman sekarang. Melalui aplikasi-aplikasi yang digemari. Salah satunya media sosial, YouTube, Shopee, TikTok Ad, Gojek, Goto, Grab, merubah itu semuanya, teman. Nah, kalau orang-orang, kalau kita tahu nih teman-teman, perilaku seorang itu berubah ke arah digitalisasi, kumpulnya di situ. Maka kalau kita nggak hadir digitalisasi secara diri kita dan bisnis kita, ya kita nggak dikenal dan kita nggak bisa meraup kue yang segitu besar. Transaksi yang triliunan terjadi di situ. Dan iklan digital ini adalah menjangkau cepat orang-orang yang memang punya ketertarikan, interest, dan jejaknya pada saat dia melakukan transaksi online. Karena apa? Semuanya itu terrecord, teman-teman. Semuanya itu terrecord. Semua apa yang kita bicarakan, tuliskan, tonton, itu terrecord secara digital. Udah, itu memang udah kerjasama semua perusahaan, teman-teman. Supaya ya ini, supaya kita itu menemukan orang-orang yang ketertarik dengan produk kita. Hari ini teman-teman ya, dimungkinkan dengan model periklanan berbasis jangkauan. Ya, berbasis jangkauan. Yang disebut adalah PPC ya, teman-teman. Jadi jangkauan ini dalam arti gini, teman-teman mau beriklan di daerah manapun, bahkan di negara pun, itu menjadi batasannya nol. Udah nggak ada batasan. Ya, teman-teman di Bandung mau jualan apapun hijab ke Arab Saudi, ya, ke negara manapun itu bisa. Itu karena cukup jangkauannya udah nol, udah nggak ada jangkauan. Nah kalau itu nggak kita manfaatkan, ya kita ketinggalan, ketinggalan teman, ketinggalan ya. Nah ini model berbasis jangkauan lama ini. Dulu jangkauan lama gini teman-teman. Model lama ini, ketika Ayu jualan sepatu model kelas atas pun, Ayu iklannya melalui surat kabar, pikiran rakyat, ya. Udah mah Ayu pikirannya sama pikiran rakyat lagi kan. Gitu kan, jadi pikiran rakyat kan. Ayu suara gitu kan. Nah, surat kabar Ayu ternyata hanya yang ngebaca sehari adalah 10.000 pembaca per hari. Ayu sewa nih ke pikiran rakyat di Bandung khusus Jawa Barat iklannya.
Dan ternyata sehari cuman yang baca 10.000 pembaca per hari. Dan 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 anehnya gitu ya. 20% dari pembaca tersebut ada wanita yang berpenghasilan cukup membayar sepatu Anda. Hanya 20%. Dan itu pun nggak ada data. Datanya gimana? Datanya gimana? Orang yang udah beli, yang udah baca bener-bener tok iklan kita, yang orang kalau sekarang itu berhenti scroll. Teman-teman, kalau kita lihat iklan yang tadi, kalau kita berhenti truk, itu kerekam. Bet, ada data. Nanti kita belajar itu, teman-teman. Ini fundamentalnya tuh. Nah, kalau kita beli koran, dengerin, lihat TV, gimana ngebacanya gitu? Ijul udah lihat iklan ini berapa kali, ya. Ijul udah nonton ini. Nggak ada, teman-teman. Nah, yang lebih sayang lagi model jangkauan lama, teman-teman. Untuk memasang iklan, pada akhirnya pembaca, pada akhirnya kita membayar akses ke semua pembaca. Jadi Teh Ayu mengiklankan sepatunya melalui koran, akhirnya Teh Ayu itu membayar semua pembaca, pembeli pikiran rakyat. Padahal nggak, Teh Ayu nggak butuh-butuh semuanya. Teh Ayu butuh wanita yang punya berpenghasilan cukup bisa membeli sepatu kerja, sepatu kuliah. Tapi Teh Ayu membayar semuanya, kakek-kakek yang beli koran, bapak-bapak yang beli koran, yang nggak ada hubungan dengan sepatu Teh Ayu bayar. Nah, kalau di iklan digital itu nggak gitu. Nggak, nggak teman-teman. Khusus ke orang-orang yang benar apa yang kita mau itu toh 100%. Orang-orang yang kita mau, yang nggak mau, yang nggak lihat, nggak ditampilin. Nah, kalau iklan model lama kayak gini. Dan TAYU harus bersaing dengan banyak pengiklan lagi yang iklan-iklan berjejer, bergaris, berini. Dihajar sama Toyota gede 2 halaman. Udah tewas. Ya. Nah, yang kulunya kayak gini, teman. TAYU membayar akses semua orang yang membeli atau bahkan nggak membeli koran pikiran rakyat. Ada stoknya numpuk apa, nggak kejual apa, TAU tetap bayar tuh. Itu ya. Dan itu pun terjadi teman-teman ketika teman-teman memasang iklan baliho, nempel di alun-alun, mau dimanapun, tetap teman-teman membayar orang mau lewat, anak kecil kek, orang gila kek, siapa yang lewat situ nggak lihat pun tetap dibayar. Kita tetap bayar ke pemasang baliho itu setiap bulan berapa? 20 juta, 50 juta. Padahal datanya mana gitu. Hasilnya mana? Kita kalau ngomong ke balai itu, mana hasilnya? Saya pengen tahu orang-orang yang lewatnya berapa gimana. Siapa yang bisa ngerekam data itu? Nggak ada tuh. Nah, ini jangkauan lama nih. Kita tahu ya bahkan yang tertarik sepatu THU itu kapan ya teman. Nah, jadi prinsipnya gini, ini bukan lama teman-teman. Ya, ini prinsipnya. Jadi TAU hanya membutuhkan orang yang tertarik bekerja wanita di kantoran. Tapi TAU membayar semua pemirsa bukan target TAU. Ini seperti ini. Nah, ini model iklan lama, baik di TV, di radio, di koran, dulu di majalah, ya. Mungkin Ibu Dela atau Mas Jul, Kang Jul, eranya majalah mungkin tahu lah ya. Ada majalah Aneka, Femina atau ya koran bola atau gimana ya. Iklan pasang itu kita bayar semua. Yang dicetak oleh perusahaan itu TAU bayar semuanya. Padahal kita nggak butuh. Jadi kalau dibayar semuanya mahal. Coba kalau kita bayar, aku mau bayar ke orang-orang yang tertarik sepatu aja deh. Dan itu hanya bisa dilakukan digital. Nah, kenapa saya bisa berstrategi? Karena itu, teman-teman. Nggak semuanya saya bayar. Itu ya, teman-teman ya. Nah, bandingkan dengan model baru nih, model sekarang nih. Model Kang Jul janji jet ya. Kang Jul kan katanya baru 21 tahun ya. Dikali 4 ya kalau nggak salah. 21 dikali 4 ya. 17 Kang. 16 dikali 17 4. Kang. Enggak 21 kali 4 dong. Nah, teman-teman gini. Teh Ayu 17 saya sama. tuh seusia sama Teh Paika. Teh Ayu sama menjual sepatu. Tapi Teh Ayu memasang udah keren nih eranya sekarang nih.
memasang iklan di Google, memasang iklan di Facebook. Teman-teman, iklan di Google dengan Facebook ada perbedaannya. Nanti saya akan spillnya. Jadi gini, ketika kita masang, ketika seseorang membutuhkan sesuatu, dan kita pun teman-teman, dan kita pun membutuhkan sesuatu, benar nggak kita akan mencari itu di Google atau di YouTube atau di marketplace? Benar nggak? Ketika kita membutuhkan sesuatu, baik produk fisik teman-teman, kita akan pasti mencarinya. Kalau sekarang, kita akan mencarinya pertama adalah ketik Google. Bener nggak? Setuju ya? Jadi kalau Teh Dela sama Teh Rahma, ya Kang Jul kalau cari sesuatu apapun pasti salah satu yang ada di pikiran kita adalah cari di Google dulu. Itu ya, sepatu wah, kerja, sepatu apa. Nah, jadi Google itu teman-teman menargetkan orang-orang yang mempunyai kebutuhan langsung. Butuh dia dan ngerti udah paham tentang produknya. Selangkah lagi dia itu tinggal beli doang. Nah, Google itu menargetkan menghadirkan orang-orang yang 90% dia udah ngerti produk kita dan tinggal 10% lagi dia melakukan pembelian. Google, karena orang itu butuh. Karena orang itu butuh. Ya, gitu teman. Ya kalau sekarang bisa diwakilkan dengan kenapa teman-teman buka Shopee, cewek-cewek. Pasti teman-teman cewek ketika buka Shopee ada kebutuhan untuk melihat produk dan ada kebutuhan pengen beli juga. Tapi lihat dulu mulai dari mana nih yang paling bagus, mana nih yang paling murah, mana ini terakhir itu di ongkos kirim. Gratis ongkos kirim. Itu pasti teman. Nah, atau Teh Ayu ternyata beriklan di Facebook juga ataupun di Instagram. Jadi kalau beriklan di Facebook, di Instagram adalah sistemnya adalah menarik orang-orang mempunyai minat terhadap sesuatu. Nah, saat ini misalkan gini, dia pengen mau undangan, mau kuliah, mau kerja, dan dia minat terhadap passion yang namanya sepatu. Dan ketika dia lagi happy fun, scroll, ternyata tiba-tiba ada iklan sepatu. Dan sekarang pun kalau kita scroll, pasti iklan apapun ada. Dan teman-teman, iklan itu ada sekarang, bukan sembarangan ada tampil, tapi teman-teman sedikitnya pernah punya jejak atau membicarakan hal-hal sehingga iklan itu datang ke halaman media sosial kita. Itu tuh, itu di Facebook, di Instagram dan TikTok. Tapi yang keren itu di Instagram, teman-teman. Kenapa gitu? Jadi gini, teman-teman. Ketika teman-teman membicarakan sesuatu dengan teman yang lainnya itu di WhatsApp, telepon juga misalkan di WhatsApp. Misalkan saya dengan Kang Jul, laptop terbaru Lenovo Yoga ini bagus Kang Jul, bisa buat ngedit, bisa buat apa. Ya, tapi saya mah bagusnya merek HP Kang Yosep. Laptopnya ini speknya Intel Core tuh. Dan tahu nggak teman-teman, ketika kita udah beres ngechat ataupun telepon, iklan itu akan datang ke Facebook kita, iklan HP, iklan laptop. Karena apa teman-teman? Chat kita, obrolan kita itu secara digitalisasi terrecord dan dijadikan kita itu adalah punya minat dan kita dijadikan oleh si Meta. Berarti Kang Yosep dengan Kang Jul mempunyai minat ketertarikan terhadap laptop. Muncul iklan itu. Boleh dites teman-teman. Ngobrol ya, ngobrol atau bahkan nyari di Google teman-teman ya. Nyari di Google apapun produk kita, apapun produknya itu akan muncul di halaman media sosial kita. Karena kita dianggapnya punya ketertarikan, punya minat terhadap barang itu. Dan muncul dengan berbagai merek yang lain. Nggak disebutin mereknya. Tapi kadang lebih tepat ada merek Lenovo langsung muncul. Boleh dites sekarang.
Nah, itu jadi model iklan Google adalah kebutuhan orang yang butuh langsung. Kalau Meta Ads sekarang dengan TikTok adalah karena ketertarikan saat kita ngobrol dengan orang lain, ya, saat kita kongko-kongkoan itu terikut sehingga muncul iklan itu teman-teman. Atau jejak digitalnya, jejak digitalnya ketika teman-teman YouTube pernah nonton, pernah lihat tentang laptop-laptop terbaru, ya, tentang sepatu, ya, di googling teman searching, ya, di Shopee teman searching, itu terikot itu akan muncul produk iklan-iklan yang sesuai yang kita cari. Karena gini teman, prinsipnya perusahaan sekarang seluruh dunia itu bekerja sama, saling memberikan data. Tujuannya teman-teman supaya apa? Dia merekam perilaku dan minat kita. Clue-nya gini ya, perilaku dan minat kita. Dia merekam. Terahma bekas lihat apa? Ibu Della bekas lihat apa? Itu terikot, teman. Terikot, ya, dan dijadikan jejak digital. Dan itu muncul ketika ada orang-orang yang memasang iklan di digital, iklannya tertentu, kita iklan itu akan dimunculkan kepada kita karena kita punya jejak digital, pernah mencari sepatu, pernah menanyakan laptop. Karena logiknya gitu. Minatnya adalah perilaku dan minat. Perilaku kita, jejak digital kita. Minat karena kita membicarakan hal produk itu. Itu kenapa iklan muncul di kita. Nah, ini teman-teman. Sekarang kayak gini ya. Ketika teman-teman menargetkan iklan di Google, teman-teman, ya, sepatu desain ya, dan mendapatkan 10 klik dan mendapatkan 10 klik, teman-teman. Atau beriklan di Facebook ya dengan orang-orang yang minat sepatu desain, sepatu desain. Jadi orang yang minat ya, orang yang minat ya. Ini adalah membayarnya gini. Kita hanya membayar orang yang ngeklik. Aku di sini share screen-nya udah ini belum ya? Udah entry belum ya? Aku stop share dulu ya. Aku takutnya belum entry ya, supaya aku mudah teman-teman. Oh, udah entry nih ya. Udah apa? Gimana, Kang? Entry. Jadi entry ini lengkap. Nah, tadi maksudnya kayak gini, Kang Jul. Model sekarang nih periklanan teman-teman. Ketika Teh Ayu beriklan sepatunya di Google dan ternyata ada yang ngeklik iklan itu 1.000 orang. Jadi Teh Ayu membayar hanya orang yang ngeklik walaupun dia tampil. Contoh kayak gini ya di sini. Orang langsung ngetik sorry, sepatu kerja wanita. Banyak ya? Nih, ini banyak nih. Kita lihat dulu, ini kita lihat dulu iklan sekarang. Oke, ini belum. Kita coba sehari gini. Sepatu yang kerja wanita kasual ya. Ini, nah ini sekarang udah dikuasai oleh marketplace nih. Gila kan marketplace kan iklannya udah langsung di atas nih. Dan nama tidak dia udah muncul di atas nih. Jadi brand-brand lain itu nggak dikasih kesempatan Kang Jul. Ya brand-brand lain udah nggak dikasih kesempatan. Ini biasanya suka aku akan tampilkan kayak gini aja ya. eh Sepatu wanita untuk pesta. Ini semuanya dikuasai sama Tokopedia. Marketplace ya, Kang? Hmm. Dikuasai nih, Betul kan? Hotel juga sekarang Traveloka langsung keluarnya tuh. ya kan? Nah itu udah coba sekarang herbal, herbal alami buat jerawat. Masih ada Halodoc, yang lainnya Halodoc, ini masih kesehatan, ini masih oke ya masih sekarang oleh ini. Nah emang sih kalau ini berarti orang nggak ada yang iklan nih, ya kalau udah gini ada yang iklan, kita coba herbal. Oh, kalau nggak gini, sertifikasi BSP digital marketing, ya ada nggak? Ini masih clean yang ada. Oke, masih dikuasai. Tuh,
Segini aja Kang Jul lihat ya, teman-teman lihat ya. Harusnya teman-teman muncul iklan loh. Tapi ini nggak ada iklannya. Nah, ini berarti kata kunci ini bagus nih. Kalau saya gitu ya, harusnya kayak gini nih. eh Sertifikasi digital marketing. Hmm, nah dia di sini biasanya kalau ada iklan sponsor, sponsor gitu kan. Oke, ini nggak ada, ini berarti, oh keren nih. Oke, sip, sip, sip. Oke, coba kita sertifikat profesi digital. Oke ya, ini nggak ada juga ya. Oh keren. Oke, oke, oke. Teknologi digital di atas ya, Kang. Mm-mm. Ini sertifikasi, tapi ngalahin itu gampang sih kalau sekarang. Ngalahin ini kalau teknologi itu BNSP. Coba BNSP-nya aja. Ini Tuh, beranda. Fai. Lihat, Fai. Ilmu nih. Oke, ini kok nggak ada ya. Coba aku pakai yang lain sih. Dia ini kosong nih teman-teman. Ini kosong loh. Ya, skincare, herbal, jerawat. Ya, ini kosong semua, dikuasai semua. Buset. Marketplace. Langsung marketplace itu. Oke, ini sih luar biasa banget lah. Oke ya. Eh, jadi intinya teman-teman kalau di sini biasanya ada beriklan sponsor gitu ya. Nah, ini kalau nggak ada kayak gini, ini berarti kan dia udah emang ini kan SEO lah tekniknya. Nah, ini nih, oh cara diskusi, cara jerawat ya. Oke, coba mobil Toyota Avanza. Biasanya sales-sales iklan nih. Kalau nggak ada, keren juga nih diambil alihnya. Oke, 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 oke. Oke, sampai ke marketplace dah. Oke, jadi intinya gini teman-teman. Ini kalau kita beriklan di Google, dia akan ngekliknya orang. Oke, sekarang gini aja deh. Aku lebih contohnya ke Shopee deh. Shopee ya. Misalkan gini, sepatu wanita kerja nih. Nah, teman-teman, teman-teman lihat ya. Yang muncul ini, teman-teman lihat. Sekarang tandanya iklan ini apa dia ya di sini ya? Aku nggak main. Ini biasanya ada bacaan ad iklan, ads iklan, ads iklan, ad iklan. Kok nggak ada ya? Ini semua dikuasai juga. Oke, ini video, ini video, ini video, ini video. Wah, ada dikuasai pemain lama semua ya kalau sepatu ya. Oke, sendal pria kulit. Ya ada juga dah. Oke, aku pengennya mencari orang ini yang ada bacaan iklan gitu, paid itu. Nah, itu yang istilah gini teman-teman. Jadi kita eh, membayar iklan di marketplace atau di Google supaya tampil di halaman pertama dan ketika kita ada ketertarikan kita ngeklik ini. Nah, ketika kita ngeklik seperti ini, jadi iklan kita terpotong ke orang-orang yang udah ngeklik dan itu punya datanya. Dan itu punya datanya. Atau YouTube juga ada nih pasti YouTube. Mudah-mudahan ada ya. YouTube juga mudah-mudahan ada di biasa di halaman pertama. Nah, ini teman-teman ya. Nah, bersponsor Envato ya. Ini iklan, teman. Ya. Nah, ini teman-teman. Bersponsor ini iklan ya. Nah, teman-teman mencari di sini apapun sepatu wanita kerja. Kalau ada bersponsor Indo teman-teman. Nah, ini iklan nih. Ini iklan, ini iklan, ini iklan ya. Udah bersponsor produk sarankan. Nah, sekarang udah kan. Nah, jadi teman-teman iklan kita akan membayar kepada Google, sorry, kepada YouTube ya
ketika iklan kita itu diklik oleh orang dan langsung ke Shopee. Itu teman-teman. Tapi kalau dia hanya lihat gini aja, dan nggak ngeklik ya iklan-iklan di sini, itu nggak bayar. Beda halnya tadi dengan iklan koran. Pokoknya iklan koran mah kamu lihat bayar. Kamu nggak ngeklik nggak apa nggak bayar. Kalau digital adalah berdasarkan ketika kita tertarik mencari informasi sepatu kerja dan nongol sepatunya ya dengan sepatu gini dan kita mengkliknya nongol nggak bayar. Ya, kita udah nyari tapi ditimbulkan, disampaikan bahwa ini adalah produk-produknya. Nongol aja nggak bayar. Nah, ketika diklik iklan kita seperti baru saldo kita kepotong. Nah, maksud saya itu teman-teman ya. Maksud saya iklan dari yang namanya iklan Google. Iklan Google ini adalah prinsipnya adalah iklan yang diklik oleh orang. Kalau nggak diklik, orang tertarik pun ya, lihat nyari tapi nggak diklik punya kita itu nggak bayar. Dan hebatnya teman-teman ketika diklik itu menghasilkan data. Berapa banyak orang yang ngeklik. Jadi ada jejak digitalnya. Nah maksud saya gitu ya. Tahu nggak kalau iklan di Google itu teman-teman mulai bayar dengan 25.000. 25.000. Teman-teman iklan di Google baik bisa tampil di iklan baris dan di YouTube itu bayarnya 25.000 bisa. Dan targetnya sesuai ke orang-orang apa yang kita mau. Ke orang-orang apa yang kita mau. Dan orang-orang yang kita mau pun dia kalau nggak ngeklik iklan kita selalu kita nggak kepotong. Itu iklan digital. Dan hebatnya ada jejaknya. Berapa orang ngeklik, berapa anggaran kita dihabiskan, dan orang itu di kota mana ngekliknya. Itu teman-teman. Ya, luar biasanya. Ya. Nah, beda lagi dengan iklan di Facebook ya. Jadi iklan di Facebook gini teman-teman ya. Iklan kalau di Facebook gini teman-teman. Kita membuat flyer, brosur di Canva. Brosur kita akan tampil ke orang-orang yang sesuai dengan brosur kita. Jadi kalau brosur kita mengatakan kelas digital marketing untuk mahasiswa di PT Klorin. Itu ya teman-teman. Di flyernya teman-teman berbunyi gitu ya. Kelas digital marketing untuk mahasiswa di Klorin Digital Media. Dan iklan itu, flyer kita itu akan tampil ke orang-orang mahasiswa top. Nyebar deh keliling. Ketika yang scroll-scroll itu mahasiswa. Dan mahasiswanya itu bukan sebatas mahasiswa S1, tapi S2 pun. Tapi dia statusnya mahasiswa. Itu teman-teman. Dan si mahasiswa itu lagi sedang mencari kelas digital. Itu bisa ya. Dia benar-benar lagi butuh kelas digital, lagi pengen belajar digital. Misalkan hanya dengan online Zoom Anda bakal mahir, itu bisa. Dan setiap orang yang lihat iklan kita stop berhenti scroll, apalagi nge-like, komen, itu ditandai ada jejak digitalnya, ada datanya. Berapa orang yang suka yang nge-like, berapa orang yang komentar, berapa orang yang berhenti scroll. Kalau misalkan ini orang berhenti scroll, tapi dia nggak ngeklik tombol WhatsApp-nya atau website kitanya. Kenapa? Berarti copywriting kitanya kurang nendang. Nggak memicu klik, nggak memicu orang itu supaya interaksi. Yang diperbaiki apa? Copywriting. Nanti ada di datanya teman-teman. Di datanya ada ya. Di dashboard periklanan kita ada. Nanti saya sharingkan ya. Saya sifatnya sharing ya. Ini namanya perbaikinya gimana, gimana, gimana. Nanti ada teman-teman ya. Itu ada. Nah ini kita buka mindsetnya dulu.
Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, modal iklan baru Facebook. Nah, antara kita iklan di Facebook dengan di Google ataupun di Shopee, prinsipnya gini. Saya simpelnya kayak gini, teman-teman. Teman-teman menjual bakso ya. Dan baksonya itu teman-teman membuka toko ya, membuka toko. Kalau bakso membuka toko, berarti kan kita mengharapkan orang-orang yang benar-benar pengen makan bakso aja, butuh bakso. Betul ya? Jadi orang datang ke kita, orang datang kita. Kita buka stand bakso, ya warung bakso. Kita tinggal nunggu orang-orang yang pengen makan bakso. Itu iklan di Google prinsipnya, sama di marketplace. Orang yang nyari kita, orang yang butuhkan bakso. Tapi kalau iklan di Meta dengan TikTok, kita jualan baksonya pakai gerobak, tapi kita keliling. Dicari tuh orang-orang yang seneng bakso mana. Prinsipnya gitu tuh. Jadi nggak diem, nggak nungguin. Kalau iklan di Meta, Facebook, Instagram, dan TikTok, si iklan kita itu keliling. Baksonya keliling. Ke orang-orang yang pengen bakso, butuh bakso. Ya kalau anak kecil kalau mau ya berhenti, kalau enggak ya cari di siapa. Bakso, bakso, diteriakin bakso, baru saya bakso, dia nyari sifatnya. Kalau Google buka toko, diem, dia si pesertanya datang ke kita. Si calon pembelinya datang. Kalau Facebook nyamperin, gitu kan. Nah, bagus mana Pak Yosep? Dua-duanya bagus. Nah, itu kan. Nanti kenapa dua-duanya bagus? Ya nanti ya, nanti di spill lagi. Nah, prinsipnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi mindsetnya kayak gitu ya. Jadi kenapa kita beriklan dan perbedaan iklan antara dengan konvensional dengan digital dan periklanan digital Facebook dengan Google ya mindsetnya seperti itu ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, prinsip gini nih. Nah, iklan baru segini teman-teman. Jadi TAU benar-benar membayar hanya ke orang yang tertarget aja. Tuh ya, orang ngeklik, orang yang kedatangan iklan kita baik di IG, di Facebook ataupun di TikTok. Karena orang itu punya histori, punya perilaku dulu nyari produk ini dulu pengen ini, belum ketemu yang cocok. Dia masih ngebanding-bandingin ya. Ama minat, minat itu orang yang membicarakan sepatu ya. Jadi iklan kita tampil. Alasan kita tampil, alasan iklan itu tampil sekarang ke media sosial teman-teman karena teman-teman punya histori membicarakan produk itu. Udah pasti itu. Bisa dites sekarang ya. Coba aja ngobrol di rasa Mbak Raika dengan Mbak Ibu Dela ngobrol masalah apa lah gitu, listip, hijab apa gitu. Hijab manja buatan Ivan Gunawan sekarang keren-keren loh daripada Aljata gimana ya ini nih. Padahal ngobrol gitu dong WhatsApp. Datang itu iklan. Boleh dites iklan hijab ke kita. Nah, karena jejak kita itu Meta menganggap kita itu punya, oh berarti Faika dan Budela itu tertarik ke hijab ya. Oke, nah aku datangin nih sama si Meta. Nah, ketika ada ada iklan berhijab, iklan itu akan ditampilkan ke Ibu Dela dan Mbak Ika. Karena punya jejak histori. Walaupun itu baru sekarang diomongin atau minggu kemarin diomongin. Itu ya. Dan intinya dia menjangkau target yang benar-benar punya ketertarikan. Dan kalau enggak anak kecil, SD gimana lain enggak akan dibayar. Ya, ini ya. Kalau yang pertama kan konvensional kita membayar seluruhnya, seluruhnya, ya. Tapi kalau digital ada hanya membayar kepada target yang benar-benar punya ketertarikan dan punya kebutuhan terhadap produk kita. Nah, itulah ya teman-teman ya, secara basicnya ya. Nah, intinya gini, tujuan beriklan mau konvensional dan digital, tentunya produk kita harus diketahui oleh orang. Sebagus apapun produk kita nggak diketahui oleh orang, nggak akan terjadi transaksi. Sulit ketika jadi transaksi pun nggak bisa besar. Itu clue-nya ya. Jangankan produk diri kita aja teman-teman.
kita hebat, sejago-jagonya kita hebat, tapi nggak diketahui oleh perusahaan, oleh pemerintah. Ya mau ngelamar, paling ngelamar kerja, tolak lagi, lamar kerja, tolak lagi. Ya, coba mending sekarang. Tahu nggak sih kenapa influencer, selebgram seperti itu dia punya income-nya gede atau gimana? Karena dia explore diri teman-teman. Supaya pengen diketahui oleh publik. Itu ya clue-nya. Nah, ada banyak tempat lalu lintas beli iklan ya. Nah, ini teman-teman ya. Tapi saya teman-teman hanya pakai kalau sekarang itu adalah Meta Ads aja ya. Google saya agak di stop karena saya mau beralih ke TikTok, teman-teman. Karena saya mau beralih ke TikTok. Karena dulu saya nggak fokus TikTok, fokusnya Meta, Instagram dan Google. Udah, Instagram, Facebook dan Google. Google itu search engine, YouTube ya, sama iklan network ya. Nah, iklan network ini gini teman-teman ya. Iklan network ini gini nih. Ketika teman-teman baca Detik Net ya, Kompas ya. Nah, ini yang di luar banner-banner ini di Google. Nah, ini gambar iklan Samsung ya. Ini Samsung diskon ya. Di sampingnya Samsung, di bawahnya Samsung. Ini Google. Dan ini tahu nggak baik iklan ini berapa biaya? Bisa 25.000. Coba kalau teman-teman masang kayak gini baleho, 25.000, mending naon Kang Ijul. Masang baleho ya Budela, 25.000 ya bisa. Tapi kalau digital tampil seperti ini Budela, itu bisa. Itu bisa. 25.000 bisa. Ya, ini. Ini sama ke detik do ini yang makan detox ya. Yang di atas iklan ini iklan, yang di bawah iklan. Ya. Yang di samping-samping, yang di samping kiri ini Samsu ikutin di Samsu ini iklan. Ini di Google namanya iklan Google Display Network. Ya. Google Display Network. Ini ya. Nah, caranya nanti prakteknya ada ya. Kemungkinan sih besar aku ngularin prakteknya ke Meta Ads ya, teman-teman ya. Ini ya kalau ada waktu lagi ya teman-teman. Jadi prinsipnya gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah kalau Facebook, Facebook tahu lah ya kita ke Instagram ya, gini Instagram ya. Nah ternyata kita scroll-scroll lagi diem ya diem. Nah ternyata tuh ada iklan kan. Nah Dodi Jukipi promo kan, promo stop penjualan drop. Nah karena saya punya jejak digital pengen menaikkan penjualan dengan cara branding. Maka iklan ini bersponsor datang ke saya. Nah, ini teman. Nah, ketika kita scroll gini teman-teman ya, hitungan 1, 2, 3, 4, 5 detik, udah Instagram menganggap kita itu punya ketertarikan. Karena kita berhenti scroll, ya. Nah, selanjutnya iklan yang lain mana gitu. Nah, iklan yang lain sama nanti iklan kita tuh, iklan ini lagi ya teman-teman. Iklan tentang berhubungan dengan pelatihan lagi. Ya. Saya berhenti lagi ini teman-teman itu pasti yang muncul ke saya ada iklan pelatihan lagi. Itu ya. Karena saya punya jejak histori benar-benar lagi butuh pelatihan. Dan teman-teman kalau ini dilihat aja berarti iklan kita ada tertarik, dihitung tertarik tapi enggak dihitung secara keuangan. Selama kita belum ngeklik ini, tah klik pindah dia ke website yang lain ke website ini baru dihitung bayar. Ya baru dia nah kita lihat iklan ini lihat landing page-nya ya lihat ini kan pakai Mayer nah udah tinggal kita mau melakukan pembelian apa enggak teman-teman ketika kita lihat begini aja teman-teman ya ketika lihat begini teman-teman ini kita direkam teman-teman oleh Facebook cara ngerekamnya gimana coba teman-teman pasang plugin ya saya ini di sini nih plugin tuh Meta Pixel Hyper nah ini tuh ini alat rekam. Saya pasang plugin. Nah, ini jadi si Meta.
ngerekam jejak kita pakai pixel ini. Nanti kita belajar, ya. Nanti kita belajar. Alasan kenapa teman-teman ketika teman-teman di Shopee, ya, di Tokopedia, lihat-lihat produk, udah ngeklik, udah apa, tapi nggak jadi beli. Kenapa lalu tiba-tiba ketika mau kita ke Instagram atau Facebook, dia muncul di media sosial kita? Ini karena ada perekaman. Nah, rekaman ini teman-teman ditampilkan, didatakan, ya. Ada datanya juga, bahkan direkam. Itu teman sehingga menjadi data, ya, sehingga menjadi data. Datanya seperti apa? Ini contoh punya punya saya teman-teman ya. Contoh punya saya nih. Ya, data punya saya teman-teman. Ini, nah, ini iklan ini habis ya duitnya ya. Oh iya, ini habis duitnya. Kita coba ke tahun, nah di sini sampai, nah ini data-datanya teman. Nah ini kalau bukan banyak. Lalu kalau kita yang lain itu ada yang namanya audience. Kalau enggak over overview meta bisnis. Ini kita ini teman-teman pengen tahu jejak orang rekam nih ya. Ini di Half kita ke go to business, ya. Dia pasang pixel nih. Kita lihat pixelnya ya teman-teman. Bisnis kita ininya ke detail punya punya aku ini, ya. Oke. Lalu audiens. Oke, nggak audiens. Ke audience manager pixelnya di Edge read audience overview account, bukan event manager. Event manager data shot. Oke. Tapi teman-teman kalau sambil mau nanya, nanya ya. Ini aku sambil aku ini ke Google. Oke, ini di awalnya. Itu misal nih, kita tuh udah Hmm, punya konten, tapi mau diiklanin bisa atau memang harus bikin konten baru ngiklanin? enggak bisa. Jadi yang udah ada juga bisa dipromosikan nih. Bisa. 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 Yang udah ada bisa dipromosikan. Nanti ketika di pemilihan. Izin Kang Yosep, izin Kang Yosep ini tuh sembari lihat juga di sini tuh Hmm, udah hadir Teh Faika sama Teh Dela. Jadi Teh hmm, Dela sama Teh Faika ini tim sosial media marketingnya kita. Jadi hmm. butuh ilmu yang banyak, cuman mereka tuh masih malu-malu dan Faika ini tuh kayaknya pernah bertemu Kang Yosep juga ini teh. Ini mereka berdua tuh lulusan SMK 3 Kang Yosep. Ketemu aku gitu beneran. Iya tuh Faika tuh dari tadi ngechat saya itu Kang Yosep pingin nanya ke Kang Yosep nah gitu dari tadi teh. Apa? Akang maaf mau izin bertanya. Boleh, boleh. Eh, Pas Akang pertama kali coba advertising gitu tuh, pakainya platform apa dan itu tuh butuh berapa iklan dulu gitu sampai menghasilkan penjualan. Butuh berapa iklan dulu sampai menghasilkan penjualan ya? Oke, berarti mindsetnya kayak gini ya teman-teman nih. Kita langsung langsung aja ya ke teknis iklan ya sambil ini teman-teman. Berarti kalau gitu teknis iklan aja deh. Oke, aku langsung ini. Ya di sepil-sepil dulu biar dasarnya Ah, kuat Kang Yosep kita tuh
Jadi cuman mungkin ini pertanyaan tadi menggelitiknya tuh kita kan udah bikin konten organik yang memang benar kita juga kebuka gitu bahwa konten organik juga sampai kapanpun juga kalau nggak di boosting agak sulit gitu. Ya. Nah, ini tuh pingin dalam sesi kita sharing ini tuh banyak nih yang mau ditanyakan, tapi Mm-mm. Kang Hardi sih titip dengan saya harus ikut hadir juga supaya teman-teman ini dari sosial Mm-mm. media spesialisnya punya dasarnya juga gitu, Kang Yosep kayak Mm-mm. tadi mindset Mm-mm. iklan tuh seperti apa, Mm-mm. yang itu yang mungkin kita karena kalau misalkan kita itu kayak gas, Kang Yosep, kalau Mm-mm. tanpa ada analisis kita kayak gas. Jadi supaya analisis itu kita ada remnya juga. Kita ngegasnya jangan asal gas gitu. Oke. Ini ada Teh Faika sama Teh Dela. Oke. Ika Teh Dela. ketawa-ketawa wae, ih, senyum wae Aku deh kira Kak. ibu-ibu. Enggak, Teh deh. Ini dari tadi Teh Faika nahan ketawa gitu. Dari tadi nahan ketawa. Kang Yosep tuh ternyata seasik ini katanya. Tapi mau itu beraninya cuma di chat Kang Yosep. Di chat ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Kita gini teman-teman. Nah, iklan manapun teman-teman ya. Baik Google, TikTok, ataupun Meta, sorry. Meta itu Facebook sama Instagram ya. Sekarang ada thread ya. Ada thread. Enak ya. Lalu TikTok sama Google ya. Google itu ada search engine ya yang teman-teman ngetik-ngetik kayak tadi. Lalu ada YouTube ya. Lalu ada tadi yang namanya di sini adalah display ya. Iklan. Iklan ini bukan iklan. Nah, ini di Google teman-teman ya. Buatnya di Google. Nah, prinsipnya gini teman. Ketika teman-teman iklan, itu saya ngomong tadi nggak ada kata boncos ya. Nggak ada kata boncos. Kenapa nggak ada kata boncos? Dan setiap iklan manapun akan ditanya, kamu pilih tujuan beriklannya buat apa? Ditanya, tujuannya iklan buat apa? Dipilih nih sama dia, ada awareness. Iklannya buat jangkauan atau buat mensadarkan merek bahwa kita itu ada loh, ya. Dan ketika teman-teman pilih iklannya awareness, jangkauan yang dibikinkan bagus buat di sini kan ada baca tuh, good for reach jangkauan, bagus untuk nge-brand wear ya, untuk nge-video views dan menge-share lokasi. Jadi apa yang didapat oleh kita itu sebetulnya adalah kita menjangkau seluruh kota Banten itu tahu produk kita. Udah teman-teman. Jadi nanti ada datanya. Udah nyampe jangkauan berapa, ini berapa, nanti ada datanya. Dan memang tujuan kita itu hanya menjangkau orang sebanyak-banyaknya dan memperkenalkan merek produk, toko, LSP, klorin kepada orang-orang seluruh Banten, seluruh Jawa Barat. Bahkan kalau bisa seluruh Indonesia. Itu dulu ya. Iklan kita kalau baru, LSP, DMTI nanti baru. Itu perlu orang tahu dulu LSP ini. Orang itu tahu. Kalau kita orang nggak tahu teman-teman, sulit kita melakukan transaksi. Dan orang itu masih protek. Ini apa? Ini gimana? Ini anu. Itu banyak. Ya. Jadi makanya kita butuh langkah pertama, saya butuh ketika produk saya baru, benar-benar baru, merek saya baru, saya akan iklankan dengan awareness. Itu ya. Dan goals awareness ini adalah jangkauan. Yang kedua adalah mengasih tahu brand kita. Ada ya, oh, itu tujuannya di sampingnya ini. Nah, ini berarti iklan Kang Jul adalah awareness karena produk baru dia. Oke, yang didapat nanti data. Berapa yang dijangkau. Nanti bonusnya orang yang ngeklik, yang komen itu bonus. Tapi tujuannya adalah sebandung udah keterjangkau nggak nih? Gitu. Jadi kalau Bandung punya 7 juta pengguna aktif bulanan Instagram, itu gimana nyampe ke 7 juta itu? Kalau enggak kayak gini teman-teman. Teman-teman nyasar
universitas-universitas, tapi orang yang butuh uji kompetensi itu bisa. Atau teman-teman menyasar universitas itu sasarannya mahasiswa semester akhir. Dan dia bisa mengelihat iklan kita sehari yang kita mau 3 kali, mau 4 kali, mau 5 kali, itu bisa kita setting. Jadi pagi dia lihat iklan kita, uji kompetensi klorin. Oke. Siang dia lihat iklan kita, uji kompetensi klorin. Oke. Tapi di kampus itu, sore dia lihat iklan kita. Oh, kan dia jangkauan. Itu bisa, teman. Nanti nempel di dalam bawah sadar. Nah, itu bisa. Iklannya awareness ya. Nanti kita prakteknya. Traffic. Traffic cocok ketika orang yang suka ngeklik. Kayak saya tadi. Ini ya teman-teman. Pelajari selengkapnya. Ini iklan teman-teman. Kalau ada iklan seperti ini, pelajari selengkapnya. Ini adalah iklan yang dinamanya traffic. Dan lihat teman-teman, traffic arahnya ke link klik. Orang yang senang ngeklik. Ini, oh bagus nih. Oh, oh pengen detail. Aku klik nih, pelajari selanjutnya. Terus pindah ke website ini. Nah itu aku berarti tipenya traffic. Ke orang-orang yang emang seneng ngeklik dan pengen tahu lebih detail. Jadi diarahkan ke landing page. Nah, ketika teman-teman di landing page seperti ini nggak menarik, aku nggak beli nih teman-teman, nggak beli ini si e-course ini. Kenapa? Oh, berarti copywritingnya kurang nendang. Ininya kurang, informasinya kurang lengkap. Itu nanti pelajarin lah itu ya. Nanti ada, setelah ada data, ini enak teman-teman. Ini adalah tipe iklan traffic. Ya. Ke landing page view. Ya ini yang bacanya landing page. Ini landing page ya. Ini fotonya Mbak Tedela bukan? Kok mirip sih? Izin jawab Kang, bukan. Oh, kata Kang Jul kalau Tedela, Kang Jul mirip kok. Oh, gitu ya. Iya, mirip ya. Iya. Bener. Ini teman-teman ya perhatikan. Dan kita iklan traffic ini teman-teman, kalau teman-teman cocoknya mencari follower daripada beli-beli follower ya teman-teman ya. Pernah dengar kan kalau kita naikin follower ini teman-teman ya, terus beli-beli follower ngapain? Iklan tipe ini aja, tapi arahnya ke Instagram profil kita tuh. Nambah follower, bisa. Kalian itu mau nambah followers berapa? Tinggal iklan aja udah bisa naik gitu. Jadi kalian Telegram ya. Kalau Kang Ijul kan bukan Telegram, ya. Teletabis kalau nggak salah ya. Sementara. Itu ya. Itu. Itu bisa ya, Teh ya. Matahari Teletubbies. Heeh. Itu ya teman-teman ini ya. Nah, Instagram jadi ke nambah follower kita. Ini tipenya kalau tipe Kang Jul dan Teteh Teteh, tipe Instagramnya adalah kontennya organik dan edukasi-edukasi. Kalau aku dikeluarin, aku di DMTI nantinya aku akan iklan ke orang yang supaya ngunjungin Instagram, keluarin sama DMTI. Tapi dengan syarat penuhi dulu kontennya. Orang suruh ngunjungin ini kontennya cuma satu. Kita sekali upload di minggu depan, bulan depan. Gimana orang mau naik jadi follower ya? Ini ya teman-teman ya, mau nambah follower, pasang iklan ini. Jadi ada namanya Instagram profil. Ya. Atau teman-teman ya, kita ke jenis iklan, tapi iklannya yang ke WhatsApp. Ya. Benar mengalami kan ada sesuatu iklan tapi langsung ke WhatsApp ya Teh ya. Nah, kalau ada pelajarin ini ke link kliknya cari kita ada iklan ke WhatsApp. Nah, ada WhatsApp di sini. Oh, karena ini gini karena di website aja ya teman-teman ya.
Ini kebanyakan yang tampilan profil gimana. Ini harusnya kita ini iklan ke WhatsApp atau ke DM. Jadi ketika iklan datang itu berpindah tempat, pindahnya kemana-kemana. Nah itu namanya link traffic, tapi jenis link orang yang seneng ngeklik. Iklan kita akan ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai perilaku histori pernah belanja, pernah bertransaksi online, dan minat terhadap sesuatu kategori dia. Dan dia tipe orang yang seneng ngeklik. Dan Facebook, Meta akan menampilkan iklan kita ke orang-orang seperti itu. Jadi kita bikin flyer, ya, copywritten, tapi kita akan mengalihkan si iklan ini ke website Klorin misalnya. Itu iklan kita akan dibus ke situ ke orang-orang itu. Dan itu pasti loh, nggak ada tawar enggak, itu pasti, ya, nggak ada tawar enggak, nyampe dan itu nyampe dan itu sifatnya pasti. Nanti dapatnya apa Pak Yosef? Ya kan dapatnya ya, ya teteh di sini kan ada tombol beli sekarang ya. Ini kan. Nah, ketika kita beli sekarang ini di record teh. Kalau enggak, kalau aku tak gini teman-teman. Kalau aku ini nih teman-teman ya. Ya, nah, ini aku nih. Aku spill ini ya, Yosef asesor. Ini nih tampil. Aku buat gini aja landing page ya. Begini, lalu orang itu akan lari ke WhatsApp aku. Tuh ya. Nah, ini lari. Nah, ketika lari tercatat. Dan enaknya ketika di WhatsApp nomor HP-nya ada. Dan nanti tinggal di WhatsApp itu gimana kita ngolah ngobrolnya tuh. Aku akan selalu gini, Ten. Aku akan selalu. Kalau orang itu benar mencari sesuatu, aku kan bidang TIK lah ya, bidang TIK nih ya, bidang TIK nih. Kalau dia memang bidang TIK, dia belum sempat sekarang hari ini transaksi, aku akan selalu menyampaikan, Bapak, Ibu, Kakak, Teteh, tolong di-save ya nomor HP aku, jadi memudahkan Teteh dan mengingat apabila Mbak, Kakak, Bapak Teteh membutuhkan sertifikasi. Padahal mah intinya apa Teh? Bang Jul. Intinya supaya dia lihat WA story saya dan lihat katalog di WhatsApp bisnis saya. Itu menaikkan trust. Itu target saya. Beli mah pasti beli dia. Hari itu nggak beli nggak apa-apa. Tapi dia suatu saat beli karena sering lihat kita update. Kayak Teh Ayu lah, sering saya update lihat kayak Kang Ardi, sama aku pun sering lihat kalian dan tahu bahwa Yosep ini benar-benar asesor beneran. Lihat tuh jam terbangnya ya, Batik Air, Jet Air, Garuda kalah jam terbangnya. Karena di US Story-nya aku memang seorang asesor. Jadi naik the grade. Dan itu teman-teman udah. Pak Yosep, aku mau ya nanti jadwalkan transfer kemana. Itu sering teman-teman. Itu ya polanya ya. Nah, lalu engagement. Engagement ini orang yang seneng interaksi. Orang yang seneng ngechat, komentar, like, komen, dan share. Ya, ini teman-teman. Post engagement tuh. Post engagement. Dan orang yang akan bertanya tapi via Messenger, DM atau WhatsApp. Itu teman. Dia mau berinteraksi dengan kita, tapi mana nih? Oh, ada tombol WhatsApp-nya. Aku bisa komunikasi dengan Klorin. Mike kasih deh. Walaupun pada saatnya itu dia belum beli. Hanya pengen nanya-nanya dulu. Jadi semacam nanya-nanya dulu lah informasi. Tapi itu teteh kerikot. Ada datanya. Ya. Dan itu pasti nanti tunjuk. Ini ya. Orang yang ngeklik aku iklan lewat ini nih ya. Aku ngeklik tip. Nah, aku di ini nih akan dianggap oleh Meta ini berarti si Yosef seneng ini nih pelatihan kayak UI UX.
Apa? Klik ini. Nanti datang teman-teman iklan UI UX lagi ke saya. Dan ini sekali saya ngeklik itu datanya saya ke record. Dan saya dianggap punya perilaku, histori, pernah tertarik iklan ini. Itu ya. Dan punya interest, ketertarikan tentang bootcamp UI UX. Ingat teman-teman, permainannya adalah AI. Nanti AI-nya aku simpelkan. Nah, ini cocoknya nih teman-teman. Ini aku sering gunakan gini. Ketika aku DMTI akan meluncurkan skema fotografi mobile. Kira-kira teman-teman mahasiswa pada suka atau enggak gitu misalkan ya. Boleh dong di komen. Nah itu. Klorin akan mengeluarkan kelas baru ya. Fotografi mirrorless. Klorin akan mengeluarkan kelas baru yaitu drone. Untuk kamu seneng drone-nya yang untuk konten apa untuk mapping ya? Komen di sini dong. Jadi kita pengen nanya nih produk baru kita, kelas kita baru kita itu disenangi sama orang. Kalau enggak, orang seneng yang mana? Itu buat post engagement ke interaksi. Itu teman-teman, aku sering ngetes itu. Atau dia nanya langsung ke WhatsApp. Atau kita beriklan video real dengan engagement, tapi orang yang nonton sampai terakhir. Nonton orang sampai terakhir itu dianggap oleh Facebook, dia itu ketertarikannya penuh. Nonton yang sampai 10 detik, 15 detik, itu dicatat. Tipe ini tertarikannya segini, ini tipe. Nah, nanti kita yang ngambil keputusan. Kalau kita ngiklannya real, ini berarti video view, interaksi. Semuanya dicatat, teman-teman. Data itulah yang akan kita analis sehingga membuat keputusan. Itu teman-teman ya. Lalu konversi sama call. Ini jarang lah, konversi sama call jarang. Biasanya satu, dua, tiga ini ya. Ini aku belum coba, nggak works, nggak bagus nih conversion ya engagement, tapi conversion sama call nggak. Orang nggak mungkin langsung telepon lah tiba-tiba. Jarang teman-teman ya. Conversion nggak terjadi sejarah. Yang bagus satu di WhatsApp, di Instagram, DM, Messenger, sama video push, sama interaksi. Jadi cocoknya adalah ketika kita pengen tahu respon orang terhadap produk baru kita, produk kelas apapun lah yang sifatnya baru. Atau eh, ini harganya berapa ya? Kalau untuk menurut kamu teman-teman, kalau aku ngeluarin pelatihan drone, ya kira-kira kamu range-nya di harga berapa ya? Bantu aku dong buat netepin harga. Aku kadang gitu. Kalau sulit-sulit aku mah langsung aja rekam sendiri, bikin video reel. Udah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yosef Kurniawan. Hari ini teman-teman, saya akan membawa kabar berita, kabar bagus sekali buat teman-teman pencipta drone. Hari ini Klorin mengeluarkan launching kelas terbaru drone buat pemula. Nah, bagi teman-teman yang senang konten dan kontennya akan lebih bervariasi, lebih stylish ya, lebih bermakna. Yuk pelajari bagaimana cara-cara drone dari dasar hingga menengah. Klik di link, klik link bio WhatsApp saya. Selesai teman-teman. Atau komentar ya, klik di kolom komentar ya, klik mau. Nanti mau itu kan lari ke DM tiba-tiba ya. Pernah dengar gitu ya? Lalu otomatis ya. Itu kan ketik mau saya akan bagikan linknya. Tik mau ya. Pernah dengar lihat itu nggak? Mereka benar ya? Itu pakai ManyChat teman-teman. Nama programnya ManyChat. Ketika klik mau, kayak aku kan di sini pernah nih, aku kan ada juga nih klik mau, nih ini kan hasilnya, nah ini mau tuh ya. Ketika aku klik mau join sekarang, nah ini aku klik mau ke DM join sekarang, join. Nah ini tuk tuk muncul-muncul sendiri ya teman-teman. Itu pakai ManyChat otomatis ya. Itu teman-teman. Nah teman-teman juga kalau misalkan klik organik ya, ikutin kelas ini gratis ya.
komen, klik komen, aku akan bagi linknya. Nah, itu teman-teman, itu pakai money chat. Ini dapat nih Izin data tanya Kang, tertentu. maaf. Itu Ya, tuh Manik Chat tuh berbayar atau gimana Kang? bayar, bayar. Money chat ini, karena fiturnya bagus dan ini dipakai oleh, oh, aku hampir seluruh ini, karena toolnya hebat sih. Yang orang klik-klik itu ya. Nah, ini bersponsor ya, ini bayar kan? Aku klikin nih sponsor. Jangan klik ini teman-teman, kalau di bawahnya udah ada, kasihan dia. Ya kalau Kang Ijul kejam, klik aja, tapi kepotong dia saldo iklannya. Kalau di bawahnya ada ya klik bawah aja, jangan klik yang sponsor ya. Kasihan kepotong dia klik ini. Dan ini dipakai oleh seluruh orang pemain apa? Ini money chat yang komen, klik mau komen, nanti klik linknya apanya ininya. Dan ini datanya bagus teman-teman. Dan emang berbayar. Tapi gini teman-teman, berbayarnya masih terjangkau. 200.000 per bulan ya, 300.000 per bulan. Sekarang gini teman-teman, teman-teman punya modal 300.000. Mau dipakai usaha sekarang, mau beli apa? Apa sih? Buat bisnis, buat ngebantu bisnis ya. Cuma 300.000 ya, ya wajar daripada kita ngekos, kontrak, ya, biaya bangunan atau apa jutaan. Ini tool ini ngebantu banget. Ini pakai money chat ya, yang sifatnya klik mau ini komen di sini ya, itu komen nanti akan bagikan link vouchernya ya. Nah, nanti larinya ke DM, DM itu baru otomatis semua. Nanti diarahin teman-teman, klik ini, klik itu, klik ini terus aja lah. Ini aku juga momen ya, gitu. Nah, kayak klik ini, tanya, klik join, kamu serius nih gitu kan, klik ini, iya nanti join now. Nah, nanti dia ujung-ujung joinan ini ke bisa ke sini kemana kayak gitu ya. Itu namanya pakai mini chat, semua pakai mini chat. Ya. Itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada ini kita jam 9 ya, udah lewat jam 9 ya. Oke, ini kita langsung Mungkin nanti lanjutkan ini ya. ada ini Kang Yosep karena kita mah di info ada beberapa kali ketemu Kang Yosep. Jadi nanti ini mungkin selayang pandang dulu supaya nanti bisa di pertemuan berikutnya Ini kita kan ya. bisa coba. Nah, Ah, ah, itu ya. Jadi gitu ya, Mbak Faika. Nanti ini kita lanjutkan besok ya. Jadi gini teman-teman, teman-teman kan tadi mindset beriklannya gitu ya. Terus ditanya iklan kita tujuannya apa? Nggak ada istilahnya boncos. Ini tujuannya ya. Itu ya teman-teman. Yang boncos ini teman-teman, teman-teman ngiklan ngawur. Nggak tahu ini artinya apa, ini apa, ini apa. Ya, itu boncos. Kalau kita ini ngartinya buat apa, ini buat apa, berarti kita buat iklannya sesuai harapan dan punya data. Ya, teman-teman itu ya teman-teman. Yang keduanya adalah teman-teman yang aku balik lagi ke sini ya teman-teman ya. Iklan digital dengan biaya yang sangat terjangkau, tapi bisa menjangkau orang-orang yang benar-benar ya, orang-orang yang benar-benar target kita. Nah, nanti kita belajar ini, teman. Nanti kita belajar ini. Ya, bukan orang-orang ketika teman-teman pasang iklan di koran. Jadi seluruh bukan target teman-teman, teman-teman bayar. Itu ya. Dengan harga yang nggak murah, mahal. Dan teman membayar semuanya. Nggak dapat data apapun. Datanya mana? Ya, nggak tahu siapa yang baca. Anak kecil, anak dewasa bukan tepat. Tapi dengan digital, teman-teman bisa memfilter orang-orang apa yang kita mau ya, sesuai dengan tujuan kita beriklan. Dengan dana yang kecil tapi hasil maksimal. Ya, itu teman-teman. Nanti besok kita akan belajar, teman-teman mungkin besok langsung beriklan dan langsung praktek mulainya dari mana ya. Teman-teman mulai praktek itu teman-teman membuat yang namanya halaman di Facebook, fanpage. Ya, ini halaman ya. Nah, kita kan di sini tinggal buat namanya di sini kan buat halaman. Nah, buat halaman ya. Nanti teman-teman buat halaman ya. Halaman di Facebook nih page ya. Ini buat nanti kita praktek ya. Buat dulu satu fanpage yang akan dijadikan kita praktek ya. Mungkin diwakili dengan oleh Kang Ijul, oleh Teteh-teteh ya. Nah, nanti ini cara dihubungkannya gimana dengan WhatsApp, dengan Instagram.
Ya, itu dulu. Ya. Nanti baru kita akan membuat, kita berkenalan dulu dengan yang namanya AI, ya teman. AI dari Meta, ya, AI dari Meta. Dan tugas-tugasnya apa aja, ya. Karena mengerti itu kita bakal tahu nih, oh si ini gerbangnya ini, dia tujuan ini, oh gitu, ini gini, oh ini yang dia mau gini, oke. Nah gitu teman-teman, jadi semua iklan sekarang ini gini teman-teman, iklan sekarang ini hanya dua langkah. Saat kita setting iklan tadi teman-teman, ya kembali kita ini hanya beberapa langkah, nggak klik 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 klik, ya. Inti poinnya itu teman-teman, inti poin sekarang itu teman-teman, seluruh inti poin itu ada di konten teman-teman. Setelah tahu ini teman-teman, oh gini, nanti teman-teman akan lebih banyak ngutak-ngatiknya di konten, bukan di iklannya, karena ada AI-nya. Setelah teman-teman kenalan dengan AI itu, dan itu besok, ya, itu. Jadi teman-teman, itulah fundamental kenapa kita harus beriklan, ya, alasannya dan lebih tepatnya gimana, ya, seperti yang tadi bicarakan. Dan tujuan di mana saya harus memulai tergantung tujuannya, kita mau pilih yang mana, ya. Kalau kita tujuannya udah terkenal, aku mau pilihnya langsung yang sales, ya. Kalau kita mau bikin webinar atau Zoom yang gratisan, aku pakainya lead, kumpulin prospek, ya. Aku akan alihkan dia ke WhatsApp grup. Di WhatsApp group baru aku akan bagikan link Zoom-nya. Nanti rule modelnya kayak gimana nanti aku ajarkan. Ya, itu teman-teman. Jadi setelah yang pandang dulu tentang sekarang ini, semoga bisa memberikan wawasan baru, ya, mindset baru, ya, terutama ini. Dan teman-teman menguasai advertising, ketika teman-teman punya bisnis sendiri itu bisa. Bisnis jalankan orang lain itu bisa. Teman-teman jadi freelance sebagai advertising bagi perusahaan-perusahaan baru itu dibutuhkan. Dan itu aku ngalamin sekarang. Kang Hardi tahu, ya, itu ngalamin sekarang. Dan kita nggak perlu yang namanya, ya, kerja buntang banting aja. Udah cukup kerja satu, kita buka apapun mau bisnis sekali, ujung-ujungnya adalah advertising, marketing, ya. Konten kreator pengen jadi selebgram dengan follower yang banyak, ngapain pakai konten-konten organik kelamaan, kecuali kita dibantu dengan periklanan, ya. Konten organik oke, siap upload, tapi dibantu juga dengan tadi periklanan tadi, nambah follower, ya. Kasih modal 25 aja, nambah followernya berapa, nanti prinsipnya enggak, aku 25.000 tapi nambah followernya 50 orang, 100 orang. Aku kalau nambah 100.000, nambah followernya berapa, itu gede teman-teman, ya. Nah, nanti perhitungan tahu sendiri, ya, secara perhitungan tahu sendiri, karena perhitungan analisa beda masing-masing, seperti itu. Itu mungkin harapannya dari saya. Atau ada pertanyaan, dua pertanyaan kali Kang Jul, ya. Setelah itu kalau enggak, selesai untuk hari ini. Kalau dari saya cukup dulu, Kang, karena mungkin ini memberikan kesempatan kepada para teteh-teteh di sini. Tadi kan sudah dijawab juga ya, kenapa nggak bisa boncos, Kang Yosep tuh, karena memang campaigns-nya luar biasa ya. Kita harus tahu dulu tuh ternyata campaigns itu penting. Jadi si tujuan iklannya tuh biar kita tahu bahwa oh konten ini dipergunakan untuk tujuannya apa gitu. Dan hal Mm-mm. yang menarik Kang Yosep tadi setelah saya tahu bahwa bener ya kita kadang terjebak kita harus beli followers padahal eh, followers yang kita dapatkan dari iklan tuh bahkan lebih organik ya. Jadi Lebih tertarget ke tertarget, orang-orangnya. tertarget yang nge-follow kita Tertarget. tuh nanti siapa. Iya, dan itu nggak fake, teman-teman. Hmm, Daripada kita hmm, beli follower, orang yang nggak sesuai dengan target kita, orang siapa? hmm. Ngapain? Ya, nggak jadi-jadian sama kita, ya. Nggak Betul. jadi-jadian gitu. Itu ya, teman-teman. Itu. Siap, siap. Hmm. Mantap. Terima kasih Kang Yosep. Insight-nya banyak banget nih. Mungkin dari Pak Ika satu pertanyaan atau dari Dela lagi? Ayo, atau Mbak Ayu. Teh Ayu, Teh Ayu, Teh Ayu. Sudah cukup, Kang. Belum Nah, apa-apa udah cukup cukup. ini teh. Kalian di mute, jangan malu-malu atau kalau mumpung ada ini teh tanya.
Nanti aku Izin Kang mau bertanya. boleh. Sebelumnya, Tuh, mohon maaf terakhir Kang, ya. Nanti masuk telat masuk ke Zoom-nya soalnya ada kendala di device-nya. Gimana? Sebenarnya sebelumnya udah mencari-cari tahu ya tentang Meta Ads itu gimana. Mm-mm. Nah, tadi itu kan ada sempat ngebahas tentang yang awareness dan sebagainya. Kan kalau kata Kang Yosef sendiri itu kalau Akang tuh lebih ke awareness karena kan nanti langsung ke akunnya kan. Nah, pengen nanya aja sih Kang, kalau misalnya kita kan harus milih ya kalau mau buat ini apa sih iklan awareness atau traffic dan sebagainya. Kalau misalnya awareness, sorry, maksudnya awareness dibanding penjualan itu sebenarnya lebih bagusnya tuh yang mana gitu Kang? Soalnya dengar-dengar juga tuh lebih bagus tuh yang di penjualan. Kalau emang kita mau menghasilkan atau gimana ya Kang? Oleh teh. Jadi gini ya, kata saya tadi kalau wireless itu digunakan pada saat orang itu belum tahu produk kita, belum tahu brand kita, ya. Itu pakai wireless, itu ya. Apalagi belum tahu sertifikasi BNSW itu apa sih, misalkan ya. Lalu belum tahu klorin itu siapa sih. Nah, itu akan saya gunakan wireless supaya orang itu tahu dulu, ya. Nah, nanti di wireless itu teman-teman kan si orang itu bisa direkam. Yang dijangkau itu direkam teh, ya. Nah, setelah direkam, nanti target keduanya baru sales ke orang-orang yang udah tahu tadi. Itu yang namanya nanti istilahnya retargeting. Itu bisa, itu ya caranya. Tapi kalau orang udah ngerti nih, udah paham. Oh, sertifikasi BST. Oh, klorin, ya. Oh, klorin ngeluarin pelatihan blender, itu kan. Klorinnya udah tahu. Baru kita pakai sales. Dan orang tahu blender itu apa teh, ya. Pelatihan dua dimensi. Jangan salah persepsi. Jadi pelatihan ah, dua dimensi pakai blender. Dan orang udah tahu tuh blender. Dan itu boleh kita pakai sales. Itu ya. Walaupun nama embel-embelnya klorin itu dikit di belakangnya. Tapi orang akan berpengaruh besar ketika udah nama klorin diketahui. Itu. Jadi mana yang bagus itu ketika kita tergantung produk yang kita mau iklankan udah diketahui belum sama orang. Kalau belum diketahui kan berarti kita kan harus edukasi dulu, ya. Blender itu aplikasi dua dimensi, tiga dimensi yang bisa menjalankan animasi dan gratis dengan spek ringan. Nah, tapi kalau orang udah tahu itu Blender dan Klorin menyediakan pelatihan offline, orang biasanya online, ya, pakai sales. Nah, nanti aku belum lanjutkan tadi ya. Yang tadi kan baru sampai adjustment, nanti leadnya apa, ya, yang aplikasi apa, nanti sales apa, ya. Tapi nanti aku kalau sekarang udah iklannya itu teh iklannya lead atau sales, ya, gitu teman-teman. Jadi gini teman-teman, orang kalau udah kenal itu lebih mudah, itu ya prinsipnya. Dan kalau kita bisnis, nggak ada prospek, nggak ada calon peserta, calon siswa, calon penguji yang disebutnya kategori prospek itu nggak akan jadi transaksi. Nah, jadi prospek itu penting. Kita harus punya prospek tiap hari. Prospek tiap hari orang biasanya datangin, ngasih-ngasih brosur, nanya. Nah, sekarang kita datangin secara online biar orang itu nanyanya via WhatsApp. Baru setelah kita via WhatsApp ada prospek, ada lead. Tinggal kita follow up selanjutnya daripada kita nggak punya. Apa yang mau diolah dan transaksi nggak akan terjadi.
Gitu ya. Jadi ketika bisnis apapun wajib punya prospek sehari berapa, seminggu berapa, sebulan berapa, jadi per tahun berapa. Karena prospek itu akan menjadikan kita itu adalah buyer. Setelah buyer atau peserta akan jadi transaksi. Dan jadi transaksi kalau dia udah tahu klorin, benar dia melekat nama brand kita, klorin, atau pengajarnya asik, itu akan jadi recurring, repeat order, dan referensi rekom. Itu teh, itu ya. Karena iklan sebaik-baiknya itu kalau era sekarang itu iklan yang bisa merekomendasikan produk kita ke temennya, ke saudaranya, via dia sendiri. Itu ya. Jadi semua Hmm. iklan sebetulnya bagus, nggak ada yang jelek, tapi tergantung posisi kita di mana dulu. Sip, Itu ya Tedela ya. sip, mantap. Mungkin kita bisa lanjutkan besok. Mungkin hal-hal yang harus disiapkan mungkin dicatat ya, Teh Faika, Teh Dela, yang tadi kata Kang Yosep, biar besok prakteknya kita tuh langsung Teman-teman buat fanpage halaman pempek. ya. Nanti pet-pet itu tolong dikasih covernya, lalu dikasih profilnya ya. Nanti kita sambungkan ke WhatsApp-nya kalau bisa ada WhatsApp bisnis teman-teman. Gak bisa Hmm. WhatsApp personal. Punya Ya. punya aku WhatsApp bisnis kok, Kang Yosep, Nah, bisa yang buat sambungkan ke kantor WhatsApp juga. bisnisnya Kang Jul atau ke ya sama Instagram. Nah, Mm-mm. kalau bisa sekarang itu Amatrid ya, itu disambung. Dan ini ada kok di fiturnya di situ ya. Iya. Sambung-sambungkan. Nanti juga kita buka nanti kita daftar meta bisnisnya ya. Jadi cabikan terus kita bagaimana paymentnya ya. Nah kalau bisa kalau ada harapan sih teman-teman ada apa ya langsung coba ngiklan ya. Kita coba dulu misalkan dengan 20.000 sekarang berapa ya 25.000 kalau salah. Dulu mulainya itu teman zamannya aku 15.000 mulai ya bisa. Kalau nggak salah sekarang itu 20 apa 25.000 apa 30.000 gitu ya. Tapi jangkauannya oke loh. Tapi AI-nya parah loh. Aku mah yang sekarang itu geleng-geleng parah. AI itu parah bener itu. Bagus bener ya. Bener teman-teman AI itu, waduh. Kalau kita nggak bisa AI itu, wah ketinggalan teman-teman nggak ngerti. Ketinggalan ya. Karena bener dikuasai sama dia kalau secara di backgroundnya teman-teman. Uh, keren. Jadi iklan sekarang itu parah bener loh. Mudah teman-teman. Hanya berapa langkah dan istilahnya semuanya AI. Dan nanti cara AI-nya gimana besok ya. Gitu teman-teman. Siap. Gitu mungkin terima kasih Kang Jul, Kang ada lagi Mbak-mbak semua di sini Pak Teh Taika, Teh Dela, Teh Ayu ya. Gitu. Teteh aku mana nggak ada gitu ya. Gitu ya. Terima kasih Kang Jul ya. Harapan nanti Siap. kumpul-kumpulnya ya. Terima kasih ke semuanya. Terima kasih kita kejumpa esok hari. Gitu ya. Bye. Terima kasih banyak, Kang. Nuhun Kang Ya, Yosep. Assalamualaikum. Makasih, Punten Kang. ngawagel kosna iya aduh wangi-wangi Kang Yosep. Naon. Siap, nuhun. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nuhun Kang. izin ya live ya. Tuh, Dela.